Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya dan salam sejahtera. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Sekarang tanggal 25 Februari 2024 jam 2 siang lebih 4 menit sampai 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini judulnya adalah Cengbeng, Hari yang Mulai Dilupakan. Jadi gini loh, saya kan udah jelaskan tradisi Tionghoa secara sedikit ya. Sekali lagi saya mau kupas tradisi Tionghoa lagi ya. Saya mohon maaf jika penjelasan saya itu kurang lengkap karena saya memang referensi saya mengenai tradisi Tionghoa itu sedikit ya. Pertama saya mohon maaf ya kan. Saya sebagai warga negara Indonesia etnis Tionghoa, keturunan Tionghoa, ya kan Tionghoa itu Cina ya. Jadi belajar tentang etnis Tionghoa ya. Jadi gini loh. Cengbeng itu adalah hari dimana sesudah hari raya Imlek ya. Jadi sekitar sebulan atau sebulan lebih ya. Jadi dimana warga-warga Indonesia etnis Tionghoa atau etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, yang ada di Cina, yang ada di Malaysia, di Singapura, di Rusia, di Amerika, di semua seluruh dunia ya. Mereka punya satu tradisi yang sama, yaitu Cengbeng. Cengbeng itu bahasa sederhananya adalah ziarah kubur. Jadi ada dua konsep berbeda ya mengenai Cengbengnya. Jadi buat warga Indonesia etnis Tionghoa atau sebut saja dengan orang Tionghoa ya, karena ada juga kan warga Malaysia etnis Tionghoa ya, sebut aja orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa yang sudah beragama Kristen atau yang sudah beragama Islam mungkin masih pakai ziarah kubur ya kan, datang ke kuburan yang orang tuanya yang sudah meninggal, papa mamanya atau kakek neneknya. Nah, kalau yang sudah yang sudah beragama Kristen atau yang beragama Islam itu mungkin dia berziarah kubur, kuburannya dibersih-bersihin ya kan, disikat-sikat, pokoknya dirapi-rapiin lah, disapu-sapu, terus ya begitu dibersih-bersihin. Tapi ada yang juga orang Tionghoa yang bukan Kristen dan bukan Islam, mereka itu bawa kayak rumah-rumahan, rumah dari kertas ya, rumah-rumahan, terus emas-emasan dari kertas. Jadi mereka mempunyai satu kepercayaan, sekali lagi ini tradisi ya, mereka punya satu kepercayaan, misal kata mereka bawa emas kayak kertas yang dari kertas emas itu dibentuk kayak emas logam kayak gitu, terus ada baju-baju juga, ada perhiasan dari kertas-kertas manik-manik ya. Jadi mereka tuh rumah-rumahan juga, mobil-mobilan juga, bahkan kalau ada yang etnis Tionghoa yang kaya raya, mereka bakal sampai mobil gede, bener-bener seukuran bener-bener mobil gede, bahkan rumahnya bener-bener seukuran rumah gede. Ya itu sangat mahal sekali sih. Jadi kayak begitu. Jadi sudah itu mereka bawa ke kuburan leluhurnya, ke papa mamanya kalau misalkan sudah meninggal atau kakek neneknya, lalu mereka bilang ini dibakar nanti biar nanti ditujukan ke Jasbo ya, ke Hakim Pau. Hakim Pau itu nanti Hakim Paunya yang ngatur, distribusinya Hakim Pau yang ngatur. Oh ini buat si ini di alam bakanya. Sekali lagi itu tradisi ya, entah benar atau kagak, kita nggak mau ikut campur ya, karena itu tradisi. Karena kadang-kadang tradisi itu benar, kadang-kadang tradisi itu nggak benar. Jadi kita nggak dalam ranah benar atau kagak benar. Saya pribadi saya nggak mau ikut campur. Fungsinya apa sih sebenarnya tradisi itu yang Cengbeng ya? Jadi gini loh, orang Tionghoa percaya
leluhur yang sudah meninggal itu masih berhubungan erat dengan kerabatnya yang masih hidup. Orang Tionghoa percaya itu, sangat percaya. Ada yang kalau sudah Kristen atau yang sudah Islam ya paling cuma kalau ziarah kubur saat jengbeng yang paling bersih-bersih, terus kasih uang ke orang yang jaga kuburnya itu, bisa katakan yang penduduk sekitarnya tuh yang tolong jaga nih kuburan leluhur gua biar nggak diganggu sama orang lain gitu. Ada juga yang orang Tionghoa yang belum beragama Kristen atau yang belum beragama Islam ya, mereka bawa sesajen-sesajen kayak buah-buahan. Bahkan kalau orang Tionghoa yang kaya raya bawa buah-buahan yang mahal ya, kayak musaki, terus buah-buah yang apa tuh pokoknya mahal-mahal. Terus bawa daging-daging, daging ayam, daging sapi. Mungkin kalau yang benar-benar kaya bawa stik wagyu ya, yang harganya per 100 gram 5 juta ya, stik wagyu. Saya belum pernah makan itu. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya maksudnya apa? Tentu dong. Jadi orang Tionghoa itu apapun yang mereka lakukan pasti ada filsafat yang lebih tinggi. Jadi mereka gini loh, mereka kasih kayak uang-uangan atau mobil-mobilannya. Mereka percaya saat mereka kirim uang-uangan itu, uang kertas ya, uang kertas. Ada lah tulisannya Bank of China, Bank of Akhirat ya gitu. Mereka percaya saat mereka kirim bukan uang asli ya, bukan uang asli rupiah atau uang dolar, bukan ya, uang-uangannya. Lalu mereka kirim. Jadi leluhurnya bisa kakeknya itu punya uang. Nah, tujuannya apa? Pasti ada tujuan, nggak mungkin nggak ada tujuan. Tujuannya begitu gini loh. Ketika mereka kirim uang akhirat ya, lalu dibakar, lalu nanti ini Hakim Pau, Jasbo nanti tolong kirim ke buat si ini, sebutin namanya ya kan. Oke, nanti Hakim Pau yang di akhirat itu Hakim Pau yang kasih. Ini dari leluhur, ini dari buyut kamu, ini dari anak kamu nih, kirim nih, ambil nih ya, kayak gitu. Jadi mereka percaya leluhur yang sudah meninggal punya uang di akhirat nanti. Nah, pada saat keturunannya itu butuh misal kata butuh rezeki, mereka percaya Kang Engkong atau nenek gitu, saya butuh rezeki nih di dunia nyata. Nah, mereka percaya uang yang mereka kasih berupa uang-uangan itu leluhurnya itu pakai buat transportasi ke tempat surga, tempat di mana Tien Tuhan berada ya kan. Di alam baka juga kan butuh transportasi juga, biaya transportasi. Jadi tujuannya salah satunya itu ya. Jadi sebenarnya ini ada namanya timbal balik. Sebenarnya cengbeng itu sebenarnya ada timbal balik. Jadi nggak mungkin kalau cengbeng itu tanpa permintaan, tidak mungkin. Pasti ada permintaan. Iya kan, pasti ada permintaan. Ada yang permintaan yang Kong, tolong dikasih rezeki, Kong, tolong dikasih keamanan, Kong, tolong dikasih kesehatan. Lalu ada orang bilang, engkong lu kan dulu miskin, engkong lu kan dulu sakit-sakitan, gimana lu minta itu? Sebenarnya bukan, konsepnya bukan seperti itu yang orang Tionghoa maksudnya. Jadi orang Tionghoa percaya ketika orang Tionghoa meninggal dunia masuk ke alam roh, ke alam arwah, ketika dia di dunia miskin, di akhirat kan mereka kan dikirim uang-uangan sama leluhur jadi kaya. Nah, ketika di leluhurnya itu di alam arwah itu kaya, ketika garis keturunan itu miskin, berdoa ke leluhurnya. Nah, engkongnya ini yang sudah meninggal dunia ini, engkongnya datang ke tempat Tuhan di alam dewa namanya ya kan. Lalu mereka Tien, Tuhan, Tien itu bahasa Mandarin artinya Tuhan. Tien, tolong cucu saya, tolong cicit saya, tolong buyut saya lagi butuh ini, lagi butuh itu. Dan arwah kakek neneknya itu yang di alam arwah itu kan mereka saat ke tempat Tien butuh namanya transportasi. Nah, itu mereka kirim uangan, emas-emasan kayak gitu saat cengbeng ya. Saya tidak berani bilang itu salah ya, karena saya tidak dalam posisi menghakimi, tapi saya memberitahu bahwa cengbeng itu
kalau saya lihat ya mulai berkurang. Karena kenapa? Banyak sekali orang-orang Tionghoa itu mulai berpikiran modern, walaupun sebenarnya cengbeng itu nggak salah menurut saya. Ini menurut saya ya, cengbeng itu tidak salah ya kan. Kalau Anda sudah Kristen, atau kalau Anda sudah Islam, ya Anda boleh cengbeng, ya bersih-bersih kuburan aja ya kan. Kalau memang Anda merasa nggak nyaman kirim uang-uang, nggak apa-apa, Anda bersih-bersih kuburan aja ya kan. Lalu apakah saya pernah cengbeng? Saya mau loh ke tempat yang paling dekat tuh, tempat ibu saya meninggal dunia tuh dikubur ya di Bogor, di Gunung Gadung. Tapi jujur uang saya belum cukup ya kan. Saya pengen nanti kalau uang saya udah cukup, saya pengen ke sono sewa, mungkin charter mobil kali ya, karena kan saya nggak punya mobil kan. Charter mobil, ya bersih-bersihin kuburan ibu saya pel ya kan, kayak gitu. Saya sambil sebilah mie, ini Cileng ngepel ya di kuburan mami gitu. Kayak gitu maunya sih ya, nanti kita lihat aja. Jadi cengbeng itu memang satu tradisi ya. Saya sih menganjurkan kepada orang-orang Tionghoa, ayo ikut cengbeng, ayo ikut cengbeng. Kalau Anda memang sudah Kristen atau sudah Islam, Anda ziarah kubur boleh, tapi ya bersih-bersihin aja, sapu-sapu kuburan orang tuanya atau kakek moyangnya, lalu di apa, dipel kayak gitu. Jadi Anda menunjukkan bakti Anda ke leluhur Anda ya kan. Bukan berharap dapat rezeki kalau misalkan Anda sudah Islam atau sudah Kristen ya. Yang menunjukkan bakti Anda ke leluhur Anda yang sudah meninggal gitu. Saya mohon maaf jika kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Nanti judulnya cengbeng yang mulai terlupakan. Ini clickbait ya. Intinya sebenarnya saya mengajak masyarakat Tionghoa untuk ikut cengbeng gitu. Oke, sekian dan terima kasih.